Ada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang itu menang karena Sinteyong. Tapi kalau kalah karena salah pemain, karena blandernya Justin Abner, karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh. Naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Abner, Tomaye Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi, lalu baik. Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Karena berarti sebab tim. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus, tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya kan tidak baik gitu. Oke, begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik, juga kurang bisa mengangkat. Ya, itu pelatih juga pelatih internasional, dia orang situ juga kita jangan melihat. Meskipun kita sudah ada pencapaian-pencapaian yang patut kita syukuri, Mas Hamdan, tapi sepertinya bapak-bapak di sini belum puas sebelum kita menjadi juara. Bagaimana pemerintah melihatnya? Jadi gini, kita percaya dengan proses dan kadang-kadang proses itu tidak langsung serta-merta menang melawan misalnya Vietnam ataupun Thailand. Tapi faktanya kan juga kita 3 kali berturut-turut ya menang melawan Vietnam, Piala Asia, terus kemudian kualifikasi 2 kali berturut-turut, bahkan di kandangnya Vietnam sendiri dengan skor yang luar biasa. Jadi ini kita menunjukkan bahwa taji kita di level Asia Tenggara juga sudah mulai terbukti. Lawan Thailand belum kan Bang? Lawan Thailand betul. Tapi ini kita tidak bisa Piala AFF dengan Asian Cup is not apple to apple. Carabao Cup dengan Premier League itu nggak apple to apple. Silakan saja memenangkan Carabao Cup, yang penting yang Premier League yang juara siapa itu. Jadi Piala AFF ini kalau dalam skala prioritas apakah wajib atau sunnah ini? Ya kan, ini skala yang harus dijelaskan. Karena Thailand dan Vietnam mengirimkan pemain kelas 2-nya di AFF sekarang karena mereka mengejar Asia. Dan apa yang dilakukan Sinteyong ketika saya tanya, mengapa Anda memerlukan naturalisasi? Karena saya ingin berprestasi di level Asia. Jadi skala prioritasnya sudah jelas di situ. Itulah target yang diinginkan oleh Coach Sinteyong bersama dengan PSSI. Oke, berkali-kali. Saya nanya ya, prestasi itu apa sih sebenarnya? Prestasi itu menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin, itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya. Tanah kelahirannya Paul Pogba itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, kalau karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sinteyong ini bukan penyihir, bisa langsung magic langsung menang. Ini ada prosesnya. Ini bukan seperti melempar pembinaan ataupun oke, kamu sudah saya bayar, saya percayakan menjadi pelatih timnas, kamu harus menang besok. Tidak seperti itu. Kalau kita lihat building club juga seperti itu. Mas Hamdan, tidak mengharapkan yang instan, tapi pemain naturalisasi dianggap adalah cara yang instan. Gimana itu? Jadi begini, di dunia sepak bola saat ini ada namanya konsep utilization of diaspora player. Kita, Indonesia itu mempunyai 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Negara-negara lain sejak sejarah Piala Dunia 1930 itu menggunakan pemain diaspora. Persentasenya itu sekitar 10%. Jadi nanti di Piala Dunia berikutnya, di mana ada 40 tim, itu akan ada 1.100 atlet dan 110 diantaranya itu adalah atlet diaspora yang lahir di luar dari tanah kelahirannya, kemudian dinaturalisasi. Ini hal yang sudah dilakukan berbagai macam negara. Saya berikan contoh. Ketika Roberto Mancini memenangkan Piala Eropa 2020, dia menaturalisasi Matteo Retegui, tidak bisa bahasa Italia, padahal dia mempunyai Ciro Immobile yang mencetak 32 gol season. Apakah karena Inter Milan ataupun AC Milan ataupun Juventus tidak punya pembinaan yang baik? Bukan, tapi dia memanfaatkan potensi diaspora yang ada. Nah, potensi diaspora kita itu tersebar di lebih dari 90 negara. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan emosi naturalisasi, tapi equanimity. Titik tengahnya mana? Titik equilibriumnya di mana? Bagaimana kita memanfaatkan the best of both worlds, talenta yang ada di dalam negeri kita dari Sabang sampai Merauke, lalu kita kombinasikan dengan talenta diaspora kita. Ya, jadi maksudnya tidak perlu dikotomikan. Tidak perlu dikotomikan, tapi ini adalah sinergi. Sekarang saya berikan contoh Spanyol. Spanyol menang Piala Dunia 2010, betul? Ya kan? Pelatihnya Vicente del Bosque. Ngapain dia naturalisasi Diogo Costa?
Apakah gara-gara La Masia tidak bisa memproduksi striker lagi? Apakah gara-gara La Factorianya Real Madrid tidak memproduksi striker lagi? Tapi ada kebutuhan tim. Diego Costa belum, di 2010 belum bang. Enggak, dia untuk 2014. Kan dia 2010 dia Nah, menang. 2010 nggak ada Nggak ada Diego Costa. Sekarang pertanyaannya gini, 2010 dia menang Piala Dunia. Lalu 2012 dia bilang saya akan menaturalisasi Diego Costa. Ini boleh nggak kita bertajam secara sepak bola? Boleh, silakan. Prestasi tim nasional kita sekarang di bawah Sinteyong ada faktor naturalisasi nggak? Saya pikir kalau kita hanya mengatakan karena faktor naturalisasi, itu adalah salah satu bagian. Kita juga Artinya ada kan, bukan Pak. hanya kan? Iya. Kita firm Bukan hanya. Ada Oke. salah satu. Kita ambil gambaran perjalanannya. Waktu AFF, waktu kalah sama Pak Hang Seo-nya Vietnam, itu ada strikernya kan Irfan Jaya, Kusedia, siapa lagi Dedik Setiawan yang sekarang hilang semua tuh kan? Itu kan nggak dapat apa-apa tuh. Bahkan ketika naturalisasi sudah mundur, kalah 1-5 di Basra sama Irak kan? 1-1 sama Filipina di Manila kan November kemarin 2023. Ketika naturalisasi sudah dikasih pun tidak serta merta. Oke. Sekarang menang, berikutnya menang di Piala Asia lawan siapa? Vietnam 1-0. Penalti kan? Asnawi. Oke. Di kualifikasi Piala Dunia 21 Maret main digedekan 1-0. Susah payah enggak? Kita bicara permainan sepak bola. Susah payah. Babak pertama permainan masih dikuasai Vietnam loh. Yang Vietnam transisi ke Trusier kan? Babak kedua baru bikin gol lewat lemparan ke dalam lagi. Artinya apa Bung Toel? Artinya naturalisasi yang diberikan pun tidak serta-merta, itu udah sekitar 7 yang main. Tapi ketika menang 3-0 di Hanoi memang signifikan permainannya. Karena tidak serta-merta maka jadi Ya, makanya di Hanoi 3-0 Aha. dominan kelihatan karena sangat signifikan di lapangan. Faktor siapa? Menurut saya penambahan 3 terakhir. Oke. Jai Izes, Imad Mangun. Jadi maksudnya Maka secara karena sepak tidak bola serta-merta, muncul maka logika kan? apakah konsep naturalisasi harus dikurangi, tidak menjadi prioritas atau Enggak, bagaimana? akhirnya gini kita dalam menilai sepak bolanya. Ketika pencapaian itu terjadi yang baru Vietnam 3 kali berturut-turut, ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal Sinteyong? Kalau karena kecerdikan taktikal Sinteyong, kenapa nggak dari kemarin-kemarin pertanyaannya? Oke, saya jelaskan. Tapi dulu. baru muncul di Hanoi sangat Silakan. dominan. Saya jelaskan Coba, dulu Mas sepak Hamdan, bola. Yang silakan. pertama begini, ini namanya kita harus melihat jangan hanya game to game, tapi result oriented ya. Sekarang kita di posisi sebentar lagi lolos ya. Dengan catatan misalnya kita bisa menahan imbang Irak, lalu kita bisa menang lawan Filipina di kandang. Jadi kalau kita setiap game, oh kalah, wah ini pasti gara-gara Sintayong kurang bisa meracik ataupun naturalisasi, itu kita melihat game to big game. Ini yang disebut Bill Clinton itu. Kita following the headline, but we're not following the trend line. Sekarang pertanyaan Saya berikan contoh logikanya. begini. Logika sepak bola yang begini. Inter Milan, Simone Inzaghi kalah 2 kali lawan Sassuolo, tapi dia juara Liga. Apakah kekalahan itu menjadi fatal? Tidak. Dilihatnya hasilnya. Nanti evaluasinya, apakah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Irak dan menghadapi Filipina? This is not a game over. Itu jawabannya. Itu jangan dilihat game to game. Karena game to game itu yang namanya sepak bola itu ada ups and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya. Tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi, tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan liga, niscaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut. Jadi kalau kalah, mereka sudah spend siapa yang harus tanggung jawab? begini. Semua. Justin Hubner yang No. Gini. atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan begini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah. Kalau sebagai menang kecenderungannya nih sekarang Ya. itu menang karena Sinteyong, tapi kalau kalah karena salah pemain, karena blandernya Justin Hubner, karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar, yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh, naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Ada 12 pemain. Begini. Artinya, apakah Mas Sinteyong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatihan baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus, tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya kan tidak baik gitu. Oke, begitu juga dengan pelatih.
Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik, juga kurang bisa mengangkat gitu. Jadi pelatih juga pas internasional, Kita jangan melihat sebagai saja. Oh, ini pemain naturalisasi. Pertama, kata pemain naturalisasi itu oksimoron. Karena sedangkan kalau proses itu dia belum final. Hasilnya itu adalah WNI. Ketika dia sudah WNI, dia dipanggil timnas, dia adalah pemain kan kalau sepak bola kita nggak bicara soal itunya. Iya, tapi maksud saya seperti ini. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang pertanyaannya, Oke. waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, kurang ini ya. Itu yang munculkan ini komedi, bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola nggak ada vitamin bola dari ucapan Sinteyong. Tadi Mohon saya maaf. kritik bahwa Sekarang kalau tadi bisa dikatakan bahwa pelatih bertanggung jawab di lapangan, ini harusnya ketika ada kegagalan pelatih bertanggung jawab. Ini yang harus dilakukan dan pelatih harus menerima masukan. Dan saya nggak mati itu, gitu loh. Sekarang kita mau ngomongin sepak bola. Kita hari ini masih membahas naturalisasi. Harusnya kita membahas mengenai data analitik dari sepak bola, ya kan? Naturalisasi menjadi suatu hal yang kontroversial di tanah air, sedangkan di luar negeri adalah suatu hal yang lazim. Tim sebesar Spanyol melakukannya, sebesar Inggris melakukannya, Italia. Loh, Maroko itu 20 pemain. Tapi hasilnya Kan Hasilnya beda juara kali. 4 Piala Dunia. nah, kita Lah kita baru memulai. Pertanyaan dari sekarang contohnya yang menjadi penting adalah kita membahas sepak bola ataupun technical sense-nya. Di sini kita bahas naturalisasi. Kenapa kita membahas misalnya Marcelino itu XT-nya itu nomor 2 se-Asia? Itu achievement. XT itu kemampuan seorang pemain untuk menciptakan gol bagi timnya. Kita tidak membahas itu. Kita tidak membahas field tilt misalnya. Statistik analisa bola. Kenapa kita tidak mengundang ahli matematika Sekarang statistika begini. untuk mengalah sepak bola? Tapi yang dibahas Pertengahan tahun lalu, bulan Agustus, di media Korea, dia bilang, pemain lokal kita punya kelemahan secara mental, takut kalah sebelum bertanding. Dan kelemahan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Menurut saya, itu Sinteyong yang ngomong, pernyataan itu membelah. Pembelahan antara akhirnya yang terjadi di jagat publik bola kita, pro dan anti naturalisasi, kan begitu. Pro dan anti Sinteyong, kan harusnya nggak begitu. Dan itu yang saya kritisi. Saya mengkritisi pernyataan itu. Kenyataannya di U23 kali ini, apakah naturalisasi yang sangat dominan? Kan ya juga. Hernando Ari dominan, Rizky Ridho dominan, Komang Teguh bikin gol, Witan dominan hidup lagi, Marcelino apalagi gitu kan, Rio Fahmi juga apalagi. Jadi sebetulnya ucapan dia itu sudah gugur gitu loh. tapi yang jelas sebetulnya bukan memverifikasi ucapan saya. Ini kan sinergi kan. Sinergi.